Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光Po Cianjur episode 23 menghilangkan kelekatan diri dan keresahan diri. Praktisi Buddhis harus tahu untuk membina ajaran Dharma Hinayana dan perbedaan antara keakuan dan semua makhluk. Contohnya, jika Anda mengurus rumah tanggamu, itu berarti Anda membina diri di ajaran Dharma Hinayana. Hinayana artinya hanya mengurus dan membina diri sendiri dengan baik. Ia tidak akan berselisih dengan orang lain. Saya hanya akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Cukup saya saja yang membina diri sendiri dengan baik. Hinayana masih terdapat wujud keakuan. Asalkan saya sudah selesai, saya tidak akan berdebat dengan kalian. Tidak ada hubungannya dengan saya mengenai tinggi rendahnya tingkat pembinaan kalian. Asalkan pembinaan diri saya baik, sudah cukup. Itu adalah wujud keakuan. Saya hanya membina dan mengurus diri sendiri dengan baik. Sebenarnya ini adalah pandangan kelekatan akan diri sendiri. Kelekatan akan diri sendiri artinya diri kita yang sangat melekat pada sesuatu. Sebenarnya semua orang pasti pernah melekat pada suatu hal. Apa itu melekat? Kelekatan adalah karma buruk. Saya mengira hal itu pasti benar. Saya memegang teguh pandangan atau konsep saya. Saya rasa hal ini benar. Oleh karena itu, dalam dunia Dharma dikatakan bahwa kesadaran dari pembina Hinayana tidak menyeluruh. Tapi jika pembina Hinayana bisa membina diri dengan baik, mereka juga bisa terbebaskan dari 6 alam reinkarnasi. Itu berarti mereka bisa mencapai alam Sravaka, alam pendengar, dan satunya lagi adalah alam Pratyeka Buddha, alam yang dicapai dengan usaha sendiri. Seseorang harus sadar secara menyeluruh. Itu artinya kita tidak hanya menolong diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Inilah konsep ajaran Mahayana, yaitu pintu Dharma non-dualitas. Apa itu pintu Dharma non-dualitas? Itu artinya mempelajari Mahayana. Setiap orang yang memiliki masalah di alam manusia pasti memiliki tempat pembinaannya sendiri. Apa itu tempat pembinaan diri? Artinya, saat Anda memiliki masalah, Anda baru bisa mencari jati diri kita yang sejati, atau yang kita sebut sebagai sifat kebudayaan. Coba bayangkan, ketika kalian masih kecil dan masih belum mempelajari Dharma, kalian tidak tahu bahwa ada Buddha di dalam hati kalian. Kalian hanya tahu berbicara berdasarkan hati nurani. Sebenarnya hati nurani ini adalah manifestasi dari sifat kebudayaan ini. Selagi kalian tidak memiliki penderitaan, kalian tidak akan mencari pertolongan Buddha. Selagi kalian tidak memiliki permasalahan,
kalian tidak akan memiliki tempat pembinaan di hati kalian. Itu artinya kalian tidak akan menempatkan bodhisattva ke dalam hati kalian. Apakah kalian mengingat Buddha saat kalian sedang bahagia? Tidak mungkin. Ketika kalian menderita, kalian berkata, "Tolong saya Pusa." Lalu bodhisattva pun datang. Apakah saat kondisi kalian baik, kalian bisa memanggil bodhisattva? Kalian baru memanggilnya setelah kalian sudah belajar dharma. Kalian harus senantiasa memanggil beliau. Kalian harus paham akan pikiran tanpa keakuan dan semua makhluk adalah ajaran. Permasalahan juga sebuah ajaran. Jika manusia tidak memikirkan dirinya sendiri, maka dia akan memikirkan orang lain. Ketika seorang ibu tidak memikirkan dirinya sendiri, dia hanya akan memikirkan anaknya. Semua ajaran Dharma yang berasal dari 10 penjuru arah dan 3 masa kehidupan alam Dharma. Itu artinya segala hal yang kita perbuat, termasuk belajar ajaran Dharma dan juga segala ajaran Dharma atau benda yang ada di dunia ini, sebenarnya itu adalah fenomena yang dimunculkan oleh sebab jodoh. Apa artinya hal yang dimunculkan oleh sebab jodoh? Hari ini Anda menikahi seseorang, kemudian Anda akan mendirikan sebuah keluarga. Oleh karena itu, kalian telah memiliki sebuah keluarga. Jika Anda bercerai, maka Anda akan kehilangan keluarga tersebut. Ketika Anda memiliki keluarga tersebut, itu berarti Anda memiliki jodoh tersebut. Ketika Anda sudah kehilangan keluarga tersebut, itu berarti Anda telah kehilangan jodoh tersebut. Itu artinya jodoh Anda telah berubah menjadi individual. Sebenarnya ini adalah sebuah bentuk. Dia akan ada ketika eksistensinya ada. Begitu juga sebaliknya. Pusa meminta kita untuk melihat kebenaran duniawi dan melepaskan adalah agar kita tidak terlekat oleh apapun. Itu karena segala hal yang ada di dunia ini akan musnah, dan hal yang tidak ada di dunia ini akan muncul pada waktunya. Itu adalah segala yang berwujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah segala yang berwujud. Kalian harus paham. Kerataan adalah kekosongan dalam Dharma. Itu artinya segala hal yang Anda kira itu ada, sebenarnya itu adalah sebuah kekosongan. Coba kalian rasakan ketika kalian memiliki banyak barang sewaktu masih kecil, bukankah sekarang semua itu telah mengalami kekosongan? Selain beberapa lembar foto, barang apa lagi yang masih bisa tersisa di sisi kita? Hingga akhirnya foto tersebut juga akan menghilang. Betapa sulitnya mencari foto kita kecil. Segala hal yang kosong disebut dengan kekosongan dalam Dharma. Diri kita sendiri adalah sebuah tempat pembinaan diri. Apa itu tempat pembinaan diri? Saat Anda memiliki tempat pembinaan diri di dalam hatimu, Anda akan mampu menilai apakah yang kamu kerjakan hari ini itu benar atau salah, karena ada pusa di tempat pembinaan diri tersebut. Diri kita sendiri adalah tempat pembinaan diri. Tempat pembinaan diri kita sendiri adalah hal yang paling mendekatimu. Bukankah adanya tempat pembinaan diri untuk mengundang kehadiran Kuan Yin Pusa? Bukankah ketika tempat pembinaan diri itu kalian, apakah Kuan Yin Pusa akan datang ke dalam hatimu?
Anda bisa mengundang Kuan Sing Pusa saat Anda memiliki tempat pembinaan diri. Ini seperti Anda memiliki sebuah klinik dan Anda pasti bisa mengundang berbagai macam dokter. Perumpamaan itu juga sama dengan hal tadi. Akhir dari tempat pembinaan diri juga kosong, karena saat Anda sudah tersadarkan sepenuhnya, itu berarti sudah ada pusa di dalam hatimu. Anda sudah tidak memedulikan ada atau tidaknya tempat pembinaan diri itu lagi. Saat dokter masih ada di dalam klinik, itu berarti dokter tersebut masih ada di dalamnya. Tapi saat dokter tersebut pergi menyelamatkan orang, apa gunanya lagi klinik tersebut? Anda pergi menyelamatkan semua orang kemanapun Anda pergi. Jadi, Anda harus meminjam tempat pembinaan diri untuk menyempurnakan jalan kebudaanmu. Dikarenakan adanya tempat pembinaan diri tersebut, bodhisatwa baru bisa datang. Saat bodhisatwa masuk ke dalam hatimu dan tempat pembinaan diri itu sudah tiada, itu artinya bodhisatwa sudah ada di dalam dirimu. Jadi, tempat pembinaan diri adalah sebuah kekosongan. Contoh sederhana, siapa yang tidak mendaftar ke sebuah sekolah ketika ingin belajar? Kalian pasti memerlukan sebuah sekolah untuk belajar bahasa Mandarin dan mengenal tulisan. Sekolah ini adalah sebuah tempat pembinaan diri di dalam hatimu. Saat Anda sudah lulus dan sudah mempelajari semua ilmu yang diberikan oleh sekolah tersebut, apakah Anda bisa mengangkut sekolah tersebut? Bukankah sekolah tersebut sudah tiada dan kosong? Tapi pengetahuan tersebut telah ada di pikiranmu. Tujuan adanya tempat pembinaan diri adalah untuk mengundang bodhisatwa ke dalam hatimu. Saat pusa ada di hatimu, untuk apa lagi tempat pembinaan diri itu? Sufu sering memberikan contoh, bagaikan alur jalan di bandara yang tujuannya untuk menerbangkan pesawat tersebut. Saat pesawat tersebut telah berhasil diterbangkan, apa pilot perlu mengangkut alur jalan tersebut untuk dimasukkan ke bagian belakang pesawat? Apakah perlu menurunkan alur jalan tersebut ke tempat pemberhentian selanjutnya? Jadi, segala ajaran Dharma adalah tempat pembinaan diri. Segala hal yang dilakukan dan dipelajari adalah tempat pembinaan diri. Apa itu tempat pembinaan diri? Itu adalah sebuah lingkungan untuk belajar Dharma. Anda harus menjadikan semua orang dan barang sebagai tempat pembinaan diri. Permasalahan juga sebuah tempat pembinaan diri. Dapatkah Anda melarikan diri saat permasalahan itu datang? Anda hanya bisa memahami dan menghilangkannya dengan kebijaksanaan bodhisatwa. Mengapa disebut sebagai bodhi? Bodhi artinya kebijaksanaan bodhisatwa. Mengapa permasalahan disebut sebagai bodhi? Karena setelah Anda menggunakan kebijaksanaan pusa untuk menyelesaikannya, maka itu akan disebut sebagai permasalahan adalah bodhi. Ketika Anda memiliki permasalahan dan Anda berhasil menyelesaikannya, maka kebijaksanaanmu akan tumbuh. Anda telah mempelajari sebuah pelajaran. Jika suatu hari nanti Anda bertemu permasalahan yang sama lagi, Anda tidak akan merasa resah. Saat Anda baru menikah dan masih kurang memahami sifat istrimu, contohnya, dia sangat cepat dalam mengerjakan sesuatu. Kesan pertama Anda padanya adalah, mengapa dia mengerjakan sesuatu begitu cepat? Seiring berjalannya waktu dan beberapa kali Anda melihatnya, Anda akan bisa memahaminya. Jadi,
saat dia mengerjakan sesuatu dengan cepat lagi, Anda tidak akan mengomentarinya lagi. Bukankah Anda telah menyelesaikan permasalahanmu sendiri? Ada banyak orang yang memohon kekayaan. Besar kecilnya kekayaan tergantung bibit yang telah Anda tanam. Itu artinya, apakah Anda pernah menanam bibit kebajikan pada masa lampau, termasuk di kehidupan sekarang? Apakah Anda pernah menanam bibit kebajikan atau tidak semasa muda? Jadi, apakah ada atau tidaknya bibit kekayaan itu? Kamu harus menanam bibit yang bisa menumbuhkan kekayaan. Semua itu perlu bibit. Ia tidak akan tumbuh jika tidak ada bibit. Ada sebab, baru ada akibat. Dalam dunia Dharma mengatakan bahwa kita harus menanam bibit di dalam ladang berkah kita. Jika Anda tidak menanam bibit di dalam ladang berkah kita, maka tidak peduli seberapa rajinnya Anda menyiram air dan menyinari sinar matahari, jika tidak ada bibit, maka dia tidak akan berbuah. Hal yang sama juga terjadi pada mengapa ada orang yang begitu beruntung. Itu karena dia telah menanam bibit berdana, maka dari itu dia menuai buah dari berdana. Itu karena buah dari kebahagiaan didapat dari bibit berdana. Dalam dunia Dharma dikatakan bahwa berkah dibagi menjadi 3 bagian. Jika manusia ingin memiliki berkah, mereka harus membaginya menjadi 3 macam berkah. Itu disebut sebagai 3 macam ladang berkah. Ladang berkah adalah jodoh yang bisa menumbuhkan kebahagiaan. Sufu akan menjelaskan 3 macam ladang berkah secara singkat. Pertama, memberi persembahan kepada Tri Ratna atau disebut sebagai ladang penghormatan. Saat Anda melihat pusa dan Anda menundukkan kepala, itu artinya sebuah penghormatan, kan? Apakah Anda menghormati Dharma? Apakah Anda menghormati para sangha? Itulah yang disebut sebagai ladang penghormatan. Hal ini akan menumbuhkan berkah untukmu. Kedua, disebut sebagai ladang balas budi. Jika Anda ingin memiliki berkah, maka Anda harus berbakti. Itu artinya memberi persembahan pada orang tua, guru. Anda harus bersyukur dan membalas budi. Itu adalah ladang balas budi. Yang ketiga adalah ladang welas asih. Apa itu ladang welas asih? Saat Anda melihat orang yang miskin, kesusahan, sakit, dan cacat, Anda harus menumbuhkan pikiran welas asih pada mereka. Itulah alasan mengapa kita harus memberikan tempat untuk orang yang disabilitas. Itulah alasan mengapa kita harus memperlakukan orang disabilitas dengan baik. Ada banyak ibu-ibu yang pinggang dan kesehatannya tidak baik. Jadi Anda harus memperlakukannya dengan baik. Itu berarti Anda telah menanam bibit di ladang welas asih. Memberi persembahan pada orang miskin, kesusahan, sakit, dan disabilitas, itu artinya Anda harus memberi persembahan dengan perasaan welas asih. Anda harus memperlakukan semua orang dengan perasaan welas asih. Ketika Anda ingin mendapatkan berkah, kalian kebingungan mengapa kehidupan orang lain begitu beruntung, sedangkan kalian tidak. Cara tercepat adalah Anda harus menanam bibit di ladang dari 3 berkah. Itu adalah ladang penghormatan, ladang balas budi, dan ladang welas asih. Kata Tien ini adalah persegi. Sebenarnya bagian atas tubuh Anda harus dibagi menjadi 4 bagian. Ini adalah hati, paru-paru, jantung,
Limpa. Anda jangan temperamental dan Anda harus melindungi jantungmu dengan baik. Anda harus membiarkan jantungmu bahagia. Dengan demikian, sirkulasi di paru-parumu baru bisa lancar. 4 bagian itu saling berkaitan. Organ hati dan ususmu akan kesakitan saat Anda rindu dan membenci seseorang. Hati, usus, dan limpa saling berkaitan. Mengapa seseorang bisa sangat temperamental? Organ hati mempengaruhi limpa. Jika organ hati seseorang tidak bagus, maka orang itu sangat mudah emosi. Mengapa demikian? Itu karena adanya suhu panas di hati manusia. Dia akan langsung membakar 2 bagian, yakni paru-paru dan hati. Ia akan membakar mesin utama. Jika mesin utama telah rusak, maka sistem pernafasan tidak akan lancar. Banyak orang yang sekali marah, mereka tidak akan mampu berbicara. Paru-paru bagaikan sebuah kotak udara. Sekali dia marah, bagian tersebut tidak akan bisa bergerak. Lalu sirkulasi darah tidak bisa mengalir ke atas. Lalu dia menahan sampai wajahnya memerah dan dia tidak sanggup berbicara. Ketika seseorang tidak mampu berbicara lagi, dia akan berkata, "Anda..." Seorang kakek tua naik ke bus dan dia berkata ke anak muda, "Mengapa kamu tidak memberikan tempat untukku?" Anak muda itu menyakitinya. Perkataan anak muda itu sangat menyakitinya. Kakek tua itu sangat marah dan dia langsung menampar anak muda itu. Setelah dia menamparnya, dikarenakan kakek tua itu sangat marah, ketika dia turun dari bus, dia langsung meninggal. Nafas terhenti di sini. Apakah Anda akan menjadi sepertinya? Jika Anda memiliki bibit di ladang dari 3 berkah ini, buat apa marah? Anda harus bersyukur karena dia mengajarimu bersabar. Jika anak muda memarahi dan menyakitimu, Anda tinggal anggap dia sebagai penambahan jodoh. Terlihat jelas orang tuanya tidak mendidiknya dengan benar. Suatu hari nanti, anak muda ini pasti menderita. Bukankah kemarahanmu akan menghilang saat Anda berpikir seperti begitu? Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Junhong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.